Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Islam dan Iptek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tanzila Nuruzekia dengan NIM 2023111486. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Islam dan Iptek, tugas pendidikan agama Islam. Latar belakang Islam dan Iptek, teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua, lintas negara, menerobos berbagai pelosok perkampungan di pedesaan dan menyelusup di gang-gang sempit di perkotaan, melalui media audio dan audiovisual. Fenomena modern yang terjadi di awal milenium ketiga ini populer dengan sebutan globalisasi. Sebagai akibatnya, media ini, khususnya televisi, dapat dijadikan alat yang sangat ampuh di tangan sekelompok orang atau golongan untuk menanamkan moral atau sebaliknya, merusak nilai-nilai moral untuk mempengaruhi atau mengontrol pola pikir seseorang oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap media tersebut. Persoalan sebenarnya terletak pada mereka yang menguasai komunikasi global tersebut memiliki perbedaan perspektif yang ekstrim dengan Islam dalam memberikan kriteria nilai-nilai moral, antara nilai baik dan buruk, antara kebenaran sejati dan yang artifisial. Di sisi lain, kontemporer identik dengan era sains dan teknologi, yang pengembangannya tidak terlepas dari studi kritis dan riset yang tidak kenal henti. Menurut Habibie dalam Nata, ada 5 prinsip yang harus diikuti untuk mencapai penguasaan Iptek, yaitu 1. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang Iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat, teknologi, dan industri, serta melakukan usaha serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah-masalah nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Yang kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri, sehingga mampu bersaing di era nasional. Pandangan agama terhadap teknologi pada era globalisasi sekarang ini, kita berada di dalam zaman yang sering terjadi perjumpaan antar agama dan budaya yang berbeda. Sementara itu, penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri. Lebih lanjut, masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai budaya global. Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi, dan mereka yang tetap berpegang pada keyakinan agama mereka masing-masing. Bila kita lihat pada kenyataannya, perkembangan teknologi akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Namun, ada masyarakat yang menentang mempelajari, memahami, dan menggunakan teknologi, apalagi memajukan teknologi teknologi itu sendiri. Di sisi lain, bagi masyarakat yang mendukung, agama dipandang sebagai penghambat kemajuan teknologi, karena dianggap mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga terjadilah perselisihan dan ketegangan antara teknologi dan iman. Tantangan ilmu Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pertama, ketergantungan umat Islam dalam pendidikan. Disadari sebagai faktor terpenting dalam membina umat, hampir tidak dapat dihindari dari pengaruh Barat. Pada akhirnya, krisis identitas pun tidak dapat terhindarkan oleh umat Islam. Menurut A.M. Syaifuddin, ketidakberdayaan umat Islam itu membuatnya bersifat taqiyah. Artinya, kaum muslimin telah menyembunyikan identitas Islamnya karena merasa takut dan malu. Yang kedua, melemahnya orientasi sosial umat Islam ini secara tidak sadar telah memilah-milah pengertian Islam yang kafah ke dalam pengertian parsial dalam hakikat hidup bermasyarakat. Islam hanya dipandang dari arti ritual semata, sementara urusan lain banyak didominasi oleh
didominasi dan dikendalikan oleh konsep-konsep Barat. Akibatnya, umat Islam lebih mengenal budaya Barat daripada budaya Islam itu sendiri. Adapun upaya untuk mengatasi hal tersebut di atas, Ismail Razi Al-Faruqi melakukan langkah-langkah berikut, yaitu memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan dihilangkan. Memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan Islam dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahap, yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk menghadapi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.